Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Esa Putra, NIM 170600079 dari Konsentrasi Ekonomi Publik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Investasi, Pajak Daerah, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. Bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bab ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan, dan yang keempat manfaat penulisan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu ukuran dari keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara itu menurun. Berikut data investasi, pajak daerah, dan tingkat pendidikan serta pertumbuhan ekonomi yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2013 sampai 2017. Yang pertama kita melihat di sini yaitu data investasi. Investasi di sini saya kategorikan menjadi dua, yaitu PMDN atau penanaman modal dalam negeri, kemudian PMA atau penanaman modal asing. PMDN itu terbesar pada tahun 2016, sedangkan PMA terbesar pada tahun 2017. Jika kita lihat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat itu pada tahun 2014. Secara teori Solow dan Keynes mengatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Di sini terdapat suatu masalah. Di saat investasi pada tahun 2016 meningkat drastis, justru pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sangat menurun atau turun secara drastis. Kemudian investasi asing tertinggi pada tahun 2017. Di laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 memang mengalami peningkatan tapi tidak terlalu besar. Kemudian penerimaan pajak di Sumatera Barat. Penerimaan pajak terbesar yaitu pada tahun 2017. Pajak merupakan salah satu unsur PAD yang menunjang atau memiliki kontribusi terbesar dalam ekonomi. Jadi ketika PAD suatu daerah itu tinggi, maka dapat dikatakan kesejahteraan atau perekonomian daerah tersebut juga tinggi. Selanjutnya yaitu ada pendidikan. Pendidikan di sini saya mengambil dari angka partisipasi kasar, yaitu SMA sederajat dan perguruan tinggi. Menurut teori pertumbuhan ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka penguasaan teknologinya juga akan semakin tinggi dan berdampak kepada pertumbuhan output nasional. Poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, sejauh mana pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, sejauh mana tingkat pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang keempat, sejauh mana investasi, pajak daerah, dan tingkat pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, dapat dirangkum beberapa tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh investasi, pajak daerah, dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
Kemudian poin selanjutnya itu manfaat penelitian. Terdapat 4 manfaat penelitian dalam proposal saya ini. Yang pertama, bagi pengembangan ilmu, yaitu ilmu ekonomi pembangunan, ekonomi publik, dan ekonomi sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, bagi pengambilan kebijakan, yaitu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat. Yang ketiga itu bagi peneliti lebih lanjut yang meneliti mengenai pengaruh investasi, pajak daerah, dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti dalam rangka mencapai gelar sarjana ekonomi pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kemudian bab selanjutnya itu kajian teori, kerangka konseptual, dan hipotesis. Yang pertama itu kajian teori. Di sini terdapat 4 pokok pembahasan dari kajian teori. Yang pertama yaitu teori mengenai investasi. Kemudian yang kedua teori mengenai pajak. Yang ketiga pendidikan, dan yang keempat mengenai pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Kerangka konseptual penjelasannya adalah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kemudian investasi, pajak, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Poin selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama, diduga investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, diduga pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Yang ketiga, diduga tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dan yang keempat, diduga investasi, pajak daerah, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Bab selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis data. Datanya adalah data kuantitatif karena pada investasi, pajak daerah, dan tingkat pendidikan merupakan sebuah satuan angka. Data tersebut merupakan data dengan bentuk time series, yaitu dalam rentan waktu 2013 sampai 2017. Yang kedua itu sumber dan teknik pengumpulan data. Data ini merupakan data sekunder, diambil dari BPS Sumatera Barat untuk pajak daerah, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk data realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya itu variabel penelitian. Sini terdapat 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu investasi, pajak daerah, dan tingkat pendidikan. Sedangkan variabel terikatnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Poin selanjutnya itu definisi operasional. Pertumbuhan ekonomi yaitu laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat yang diukur dalam satuan persen per tahun. Kemudian yang kedua itu investasi, terdiri dari PMDA atau penanaman modal asing dan PMDN atau penanaman modal dalam negeri yang terrealisasi di Provinsi Sumatera Barat, di mana penanaman modal asing ini diukur dalam bentuk satuan US dollar per tahun, sedangkan PMDN diukur dalam bentuk satuan rupiah per tahun. Kemudian pajak daerah yaitu penerimaan pajak yang terrealisasi di Sumatera Barat, diukur dalam bentuk satuan rupiah per tahun. Dan yang terakhir, tingkat pendidikan yang terdiri dari angka partisipasi kasar SMA sederajat dan angka partisipasi kasar perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat, diukur dalam bentuk satuan persen per tahun. Poin selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama itu analisis regresi linear berganda. Di sini persamaannya adalah
Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 dan error. X1 merupakan investasi, X2 merupakan penerimaan pajak daerah, kemudian X3 merupakan tingkat pendidikan. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 4 unsur. Yang pertama yaitu uji normalitas, kemudian multikolonialitas, autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Teknik selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada dua, yaitu uji F atau simultan dan uji T atau parsial. Dan yang terakhir adalah koefisien determinasi atau yang bisa disebut dengan uji R-square. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.